Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di mata kuliah keamanan jaringan. Pada video kali ini di season 4 yaitu mengenai firewall. Nah, untuk firewall itu sendiri yaitu yang pertama muncul pada akhir era 1980. Ya, ini adalah histori dari firewall, yaitu berupa perangkat router ya yang dipakai untuk memisahkan suatu network menjadi jaringan lokal ataupun LAN yang lebih kecil. Nah, penggunaan firewall ini untuk keperluan security ya. Pertama kali digunakan pada awal dekade 90-an berupa router IP dengan aturan filter-filter tertentu. Oke, kemudian apa itu firewall? Jadi firewall yaitu suatu teknik yang diterapkan baik terhadap hardware, software em, maupun sistem dengan tujuan untuk melindungi, menyaring, ya, membatasi dan menolak atau memblok suatu segmen jaringan pribadi dengan jaringan luar yang bukan hak aksesnya. Nih, firewall melindungi sistem jaringan atau sistem jaringan lokal dari ancaman keamanan yang berbasis jaringan ketika yang berada di luar sedang mengakses melalui WAN ya ataupun internet. Nah, misalnya di sini teman-teman mengakses suatu server ataupun internet ya. Nah, di sini di jaringan lokalnya teman-teman mengakses internet. Nah, di sini kita bisa mengakses internet ya. Tapi ketika dari internet ada bad traffic ataupun malware itu akan di blok ya ataupun di filter menggunakan firewall. Ya, ini cara kerja pada dasarnya untuk firewall gitu ya. Nah, soalnya tujuannya kenapa kok kita harus memasang dinding firewall seperti ini? Ya, firewall biasanya digunakan untuk mencegah atau mengendalikan aliran data tertentu ya, seperti malware dan lain sebagainya. Artinya setiap paket yang masuk ya atau keluar diperiksa gitu. Apakah cocok atau tidak dengan kriteria yang ada pada standar keamanan. Ya, kalau misalnya ada malware ataupun virus yang mau masuk ke jaringan kita sama firewall sudah ada blocking ataupun kriteria yang ada gitu. Nah, untuk melindungi dengan menyaring, membatasi atau bahkan menolak suatu atau semua hubungan atau kegiatan suatu segmen pada jaringan pribadi dengan jaringan luar ya yang bukan merupakan ruang lingkupnya. Segmen tersebut dapat merupakan sebuah workstation ataupun server gitu. Nah, selanjutnya penggunaan firewall yang dapat mencegah upaya berupa trojan, tadi ya, virus, phishing, spyware juga untuk memasuki sistem yang dituju dengan cara mencegah hubungan dari luar ya, kecuali yang diperuntukkan bagi komputer dan port-port tertentu. Gitu. Jadi nanti ada berupa pengaturan-pengaturan ya, misalnya IP-nya diblok terus ataupun TCP-nya diblok dan sebagainya, atau ada beberapa pengaturan yang sampai ke virus ataupun phishing gitu. Jadi tergantung dari device-nya juga nanti untuk pengaturan firewall-nya. Nah, firewall akan memfilter serta mengaudit traffic yang melintas perbatasan antara jaringan luar dengan maupun dalam ya. Jadi dalam juga kalau misalnya di user ini dia mau masangin firewall ya agar nggak bisa diakses oleh user 2, user 3, nah itu bisa-bisa aja gitu ya. Jadi selain dengan akses dari luar di internet, tetapi juga bisa memfilter atau memblok di jaringan-jaringan tertentu ataupun di jaringan di dalam ya. Nah, selanjutnya teknik firewall di sini yang pertama ada service control ya. Ini kendali terhadap layanan. Nah, berdasarkan tipe-tipe layanan yang digunakan di internet dan boleh diakses baik untuk ke dalam ataupun keluar firewall. Biasanya firewall akan mencek nomor IP ya. Nomor IP address dan juga nomor port ya yang digunakan baik pada protokol TCP dan UDP misalnya gitu. Ya misalnya kita mau memblok hanya kita nggak bisa akses port 22 misalnya ataupun port FTP gitu ya, atau kita mau memblok TCP-nya, kita mau memblok protokol UDP dan lain, itu bisa digunakan oleh service control ya, karena ada service controlnya gitu, baik itu di hardware-nya maupun di software-nya.
Nah, selanjutnya ada direction control, yaitu kendali terhadap arah. Berdasarkan arah dari berbagai permintaan ataupun request terhadap layanan yang akan dikenali dan diizinkan melewati firewall gitu. Jadi arah ini dari berbagai permintaan ya, ataupun merequest ke mau itu ke server ataupun ke komputer kita, itu akan dikenali dan apakah mau diizinkan atau tidak gitu ya. Nah, ini teknik yang firewall. Terus ada user control. User control ini berdasarkan pengguna atau user untuk dapat menjalankan suatu layanan. Ya, artinya ada user yang dapat dan ada yang tidak menjalankan suatu service. Hal ini dikarenakan user tersebut tidak diizinkan untuk melalui firewall. Biasanya digunakan untuk membatasi user dari jaringan lokal untuk mengakses keluar ya. Seperti misalnya kita mau mengakses Facebook ataupun internet gitu ya di jam-jam kerja. Nah, misalnya kantor mau ngontrol user semuanya yang terhubung di satu server gitu ya, ataupun satu IP. Nah, kita bisa mengatur berdasarkan user controlnya. Misalnya si A yang bosnya misalnya bisa, kecuali yang karyawan-karyawannya nggak bisa gitu. Nah, itu bisa diatur ya. Nah, soalnya behavior ini seberapa banyak layanan itu telah digunakan. Misalnya firewall dapat memfilter email untuk mengulangi atau mencegah spam. Misalnya ada beberapa email yang suka diserang untuk spamming gitu ya, ataupun phishing dan lain sebagainya. Nah, ini bisa kita cek gitu. Aplikasi-aplikasi apa aja ataupun IP-IP apa aja yang sering digunakan untuk phishing dan lain sebagainya, kita bisa pasang block ataupun firewall. Nah, di sini ada jenis firewall. Yang pertama ada firewall perangkat keras. Untuk firewall perangkat keras adalah perangkat fisik ya yang didedikasikan untuk tugas keamanan jaringan. Nah, biasanya berbentuk perangkat keras yang terpisah dan ditempatkan di antara jaringan internal dan eksternal. Nah, jadi perangkat keras ini yaitu di dalamnya terdapat fitur-fitur firewall. Kayak tadi misalnya kita bisa memblok IP ataupun memblok virus, kita bisa memblok berbagai blok segmen dan lain sebagainya. Karena beberapa perangkat keras pada dasarnya misalnya router biasa itu terbatas ya untuk firewallnya ataupun fitur firewallnya. Nah, kalau misalnya kita mempunyai beberapa perangkat keras yang misah gitu ya, ataupun memang dia punya fitur-fitur yang lengkap mengenai firewall, itu ada gitu. Nah, misalnya di sini contohnya ada Cisco ASA ataupun SonicWall ya, yang biasanya digunakan untuk firewall tingkat tinggi lah istilahnya. Nah, selanjutnya untuk firewall perangkat lunak, ini adalah perangkat lunak yang diinstal pada server atau komputer. Ini digunakan untuk mengontrol lalu lintas jaringan pada perangkat yang menjalankannya. Nah, untuk perangkat lunak ini biasanya memang sudah diinstal di software-software ataupun OS ya. Nah, contohnya kalau misalnya di Windows itu ada Windows Firewall ya, yang bawaan dari Windows itu udah ada firewall, jadi kita tinggal menyalakan aja untuk private network ataupun GUS public network dan lain sebagainya, dan bisa men-setting lebih dalam. Misalnya kita membebaskan hanya IP beberapa gitu ya. Terus misalnya kalau IP dari luar ataupun ada anak kecil misalnya yang mau akses IP-IP yang terlarang misalnya, nah kita bisa filter di Windows Firewall ini. Nah, selain di Windows itu ada di sistem operasi Linux yang namanya IP tables yang berbentuk komen di sini. Ya, ini juga sama untuk tugasnya, yaitu memfilter jaringan-jaringan ya, memfilter traffic dari suatu jaringan. Nah, selain itu juga ada perangkat lunak yang memang sudah terinstall misalnya di Cisco ASA gitu ya. Nah, Cisco ASA ini mempunyai perangkat lunaknya sendiri gitu ataupun softwarenya sendiri, biasanya yang terhubung khusus untuk Cisco ASA untuk pengaturan interface-nya gitu ya. Jadi ada beberapa perbedaan gitu. Nah, selanjutnya di sini ada firewall yang berbasis cloud. Jadi berbasis cloud ini adalah firewall yang di-hosting ataupun di cloud dan mengontrol lalu lintas jaringan melalui infrastruktur cloud ya. Misalnya meningkatkan fleksibilitas dan skalabilitas.
Nah, ini biasanya ini di cloud ya. Di cloud juga ada filtering gitu, filtering untuk firewall. Nah, di sini ada untuk AWS firewall ataupun Azure firewall, Google Cloud firewall ada ya. Jadi AWS ini untuk inspeksi dan memfilter semua traffic yang masuk ke cloud gitu ya. Jadi dicek dulu menggunakan firewall berbasis cloud ini gitu. Nah, selanjutnya di sini ada next generation ya. Jadi ini adalah evolusi dari firewall tradisional dengan kemampuan tambahan seperti inspeksi mendalam misalnya di package inspections ya. Jadi mendeteksi ancaman tingkat tinggi ya, ini untuk profesional ya biasanya. Mengintegrasikan fungsi firewall dengan fitur keamanan lainnya. Jadi keamanan lainnya itu bisa digunakan gitu ya. Jadi ini tingkat tinggi ya. Kalau misalnya ada deteksi ancaman-ancaman dari hacker luar, itu kita bisa pakai Fortinet ya. Biasanya ini digunakan di beberapa pemerintahan misalnya ataupun di yang lainnya. Ya, Fortinet ini juga mempunyai hardware-nya dan juga software firewall-nya untuk interface. Nah, soalnya di sini ada firewall aplikasi ataupun WAF. Jadi dirancang khusus untuk melindungi aplikasi web dengan mengidentifikasi dan mencegah serangan terhadap aplikasi. Melindungi dari serangan inspeksi seperti SQL injection ataupun XSS. Ya, ada yang namanya mode security ataupun MFA WAF. Jadi ini dikhususkan untuk web ya, web server gitu. Jadi mencegah juga untuk di scanning untuk web vulnerability-nya agar tidak terlihat ataupun tidak bisa mengakses sama sekali. Selanjutnya di sini ada firewall pintar ataupun UTM ataupun Unified Threat Management. Ini yang menggabungkan beberapa fitur keamanan dalam satu perangkat. Ada firewall, ada antivirusnya, ada anti spyware, IDS atau IPS dan lain-lain. Memberikan pendekatan serbaguna untuk keamanan jaringan. Nah, ini juga sama ya seperti Fortinet, sama banyak fiturnya gitu ya dibandingkan dengan firewall konvensional. Ya, contohnya di sini ada Sophos UTM atau WatchGuard. Nah, gimana cara kerja firewall? Jadi, ketika komputer memiliki perlindungan firewall, semua yang masuk dan keluar dari komputer akan dimonitor. Ya, akan dimonitor terlebih dahulu gitu. Firewall memantau semua lalu lintas informasi untuk memungkinkan datanya bagus ya. Data bagus masuk dan memblokir data buruk ataupun traffic buruk. Nah, untuk memasuki komputer. Nah, firewall ini menggunakan satu atau lebih dari 3 metode ya. Nah, salah satunya di sini. Yang pertama, kita bisa menyaring paket ya, paket potongan kecil atau kecil data dianalisis terhadap satu filter. Paket yang lolos melalui filter dikirim ke sistem yang diminta, sementara paket lainnya dibuang. Jadi kalau misalnya ada paket-paket berupa malware dan sebagainya, itu disaring, ya tidak dimasukkan ke dalam sistem komputer. Lalu di sini ada layanan proxy. Lewat proxy, informasi dari internet diambil oleh firewall dan kemudian dikirim ke sistem yang diminta dan sebaliknya. Lalu ada inspeksi stateful, ini metode lebih baru yang tidak memeriksa konten setiap paket tetapi membandingkan bagian-bagian kunci tertentu dari paket dengan database informasi terpercaya. Informasi dari dalam firewall keluar dimonitor untuk menentukan karakteristik spesifik, kemudian informasi yang masuk dibandingkan dengan karakteristik ini. Nah, jika perbandingannya menghasilkan cocokan yang masuk akal, informasi tersebut diizinkan masuk. Jadi inspeksi stateful ini sama ya seperti misalnya cara kerjanya antivirus. Jadi firewallnya mempunyai data terpercaya ataupun database terpercaya yang digunakan untuk kunci-kunci tertentu ya untuk memeriksa trafficnya. Di sini ada aturan firewall. Yang pertama landasan keamanan. Jadi aturan firewall ini adalah panduan yang digunakan untuk mengontrol lalu lintas jaringan dan menentukan apa yang dibolehkan ataupun tidak. Nah, aturan dasarnya, firewall mencakup ketentuan umum seperti mengizinkan akses HTTP, HTTPS ya, tetapi memblokir akses RDP ataupun Remote Desktop Protocol misalnya dari luar jaringan. Ini aturan dasar. Lalu aturan lanjutannya yaitu lebih spesifik, misalnya mencakup izin akses berdasarkan alamat IP, port, ya protokol dan waktu. Contoh misalnya hanya izinkan akses SSH dari alamat IP tertentu pada jam kerja, nah gitu.
Jadi atau misalnya bisa mengakses IP Facebook gitu ya di luar dari jam kerja untuk alamat IP bla 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 gitu. Jadi ada aturan-aturan dari firewallnya itu sendiri. Lalu ada kombinasi aturan ya, ini misalnya memberikan kombinasi aturan untuk mencapai tingkat keamanan yang optimal. Jadi aturannya disusun secara hati-hati untuk meminimalisir resiko dan mempertahankan kinerja jaringan. Lalu di sini ada prinsip whitelist dan blacklist. Nah, kalau misalnya whitelist itu hanya lalu lintas yang sesuai dengan daftar aturan yang diizinkan. Kalau misalnya blacklist berarti misalnya ada IP yang dicurigai ya, misalnya semua lintas diizinkan kecuali dilarang dalam aturan gitu. Jadi ada IP blacklist, ada IP whitelist misalnya. Terus ada dampak aturan yang salah. Nih, kesalahan dalam pengaturan aturan bisa mengakibatkan ketidaknyamanan, penolakan akses yang sah, atau keterentanan jaringan ya. Jadi kalau misalnya aturannya yang salah itu bisa jadi mengganggu ya. Kalau misalnya aturan kita hanya karyawan aja yang tidak boleh mengakses Facebook itu misalnya, yang lainnya boleh-boleh aja gitu ya. Nah, tapi semuanya diblok. Nah, itu ada kesalahan. Jadi sesuaikan dengan aturan yang ada. Lalu di sini ada aplikasi prinsip kebutuhan minimum ya. Jadi mengacu pada konsep memberikan izin sesuai kebutuhan minimum sehingga hanya lalu lintas yang benar-benar diperlukan atau diizinkan. Di sini ada dokumentasi aturan ya, setiap firewall harus didokumentasikan dengan jelas tadi ya. Jadi dokumentasi yang tepat membantu dalam pemecahan masalah dan pemeliharaan. Nah, jadi dalam kita mengatur firewall itu harus ada dokumentasi ya. Jadi dokumentasi ini kita tahu apa yang diizinkan, apa yang tidak diizinkan dan lain-lain. IP address mana yang diizinkan, IP address mana yang diblok dan lain sebagainya itu harus terdokumentasi dengan jelas gitu. Oke, itu saja untuk materi pada sesi keempat ini ya sebagai firewall. Nah, selanjutnya kita akan melihat ya ataupun mempraktekkan beberapa contoh ya simulasi di Cisco Packet Tracer di video berikutnya. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah nonton video ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di sesi selanjutnya.